kembali lagi bersama saya dan teman saya. Halo. Dan saya siapa? Atau kamu siapa? Kalian siapa? Hah? Royokan kesini. Nah, aku siapa ya? Ini kita bertemu lagi dengan Mas Ido yang punya Teman. kopi. Apa Nah. kabar? Baik dong. Baik. Sambil makan ya. Oh iya. Boleh nih. Boleh dong. Bayar ya? Oh iya, ini ada jelas. 5.000 3 pieces. Yoi. Ya. Mas Jadi Ido, jauh soalnya. Yep. kenapa namanya Temon Kopi? AA ya aku manggil ya. AA atau Abang atau Kasep? Udahlah santai aja lah, panggil nggak usah AA, nama aja. Dok, kenalan kenapa dulu nggak ini? namanya Temon Kopi? Kenalan Kenapa dulu namanya ya? Temon? Boleh? Oh iya. Boleh? Kenalan dulu. Halo teman-teman perjalanan inspirasi. Nama saya Ido atau Zul. Ada sebagian orang yang manggil Ido, ada yang sebagian orang manggil Zul. Yang jelas itu nama aku. Iya, Gampang. Bener-bener. Namanya Temon Coffee. Kenapa itu? Kenapa ya? Temon itu aku ngambil dari bahasa Jawa. Temon artinya ketemuan. Itu dari orang Jawa langsung. Jadi kita awalnya yang berunding bikin ini tuh 3 orang, 2 perempuan, 1 perempuan juga karena gondrong, 2 perempuan, 2 perempuan, 1 laki-laki, dan gue sendiri laki-lakinya Setengah. iya setengah. Oke. Setengah. Terus ada namanya Semi sama Maya. Dia ngusulin untuk nama Temon. Oke. Gua kira nama nggak begitu jadi masalah buat gue. Yang penting mudah diingat sama ada artinya. Ya Temon kopi, di Temon kopi ya udah ketemuan aja di kopi Temon gini ya gitulah. Simpel sih ya. Sudah berapa lama? Wah, pertanyaan yang bagus ini. Iya. Saya baru 30 hari. Wah. Baru 1 bulan ya. Iya, 1 bulan. 30 hari ini. Iya, Wow. 30 hari. Sebenarnya coba buka tuh bulan lalu tanggal 27 karena ada beberapa hal lain yang harus dikejar juga. Jadi memutuskan dari awal bulan terhitung sampai hari ini udah Tanggal 1 ya? bulan Tanggal 1 ya? Iya, tanggal 1. Sebelumnya udah berkecimpung di dunia kopi atau sebelumnya punya pekerjaan lain? Udah, tapi jadi orang sotoy di kopi. Oke. Enggak. Modal nekat. Oke. Kalau di Bali sendiri, kopi ini pertama kali, Ya. benar-benar pertama kali yang ngerjain bikin kopinya sendiri. Soalnya untuk jadi barista mungkin butuh proses ya, tapi aku belajar lah. Ya. Bisa bikin kopi, terus tuh nyari tempat, bla bla bla, beli konsep sedemikian rupa dengan budget seadanya, Yep. dan akhirnya jadi kopi karena sebelumnya jobless karena ada tamu nggak disangka-sangka, yaitu tamunya Tuan Covid. Oke. Ya thank you juga buat Covid karena Covid ngebikin gue jadi mikir gue harus do something, gue harus lakuin sesuatu yang itu nyambung sama hobi gue sendiri. Terus teman-teman support dari situ ya. Alasan itu. Sebelum Covid, pekerjaan dan kesibukannya apa? Tidur ya. Cuman tidur. Enggak. Kebetulan aku di Bali baru 2 tahun. Iya. Kok tadi gue sekarang aku biarin lah cewek ya, setengah-setengah. Bebas. Baru 2 tahun pertama di kerja di sebuah perusahaan asing ya. Boleh disebut merek kok. Oh gitu? Nah, siapa tahu Deusnya mau sponsor sini. Oh, Di sini jangan kita sebut lah. bebas aja. Oh gitu? Bebas. Ya, saya bekerja di Deus Ex Machina selama kurang lebih 1 tahun lah ya. Di mana? Di Canggu? Simple Temple, iya. Oh, Temple, Pusatnya yang di Canggu.
Batu Benjan itu. Ya dari situ saya ngumpulin temen ya, sama relasi how to survive in Bali, dan setelah itu berkembang, udah dapet beberapa relasi, barulah memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Tentunya yang nyambung sama hati ya, karena segalanya itu pakai hati. Kalau boleh tahu sebelumnya di Deus kerja di bagian Saya apa nih? di retail departemen, biasa tukang jaga toko. Tapi keren, karena gua aja juga keren. Ya, di level pertama tuh biasa ya, ada di posisi staff in store, tuh jaga toko. Tapi bukan jaga toko biasa. Ya. Nah, itu pelajaran yang gue pegang tuh, walaupun jaga toko ternyata gue bisa ngompor diri gue. Oh, gini ternyata rasanya gitu. Dan alhasil pengalaman yang gue petik dari situ, ada hal yang bisa dilakuin di sini tapi nggak bisa dilakuin di luar Bali. Thank you so much for Deus. Setelah Deus, Ya. Setelah Deus barulah jadi diri gue sendiri. Balik lagi back to basic ya. Awalnya ngerjain tour sama trip sama temen, bantuin ya, karena basic aku di situ. Terus tuh jadi kurir juga sempet. Kurir apa ini? Kurir barang. oke. Barang. Bukan. Kalau bahasa Bandung, narkoba itu nalikeun kolor bapak. Oh, Artinya oke. ngecengin selempatnya ayah gitu. Biar nggak lepas. Terus tuh udah gitu ngejalanin bisnis juga. Bisnis saya bantuin teman, karena hidup adalah membantu ya. Ya. Bantuin temen. Udah gitu berjalan dan gak disangka-sangka ya bekerja juga akhirnya gitu. Saya sempat ngerjain sekilo itu ya. iya sekilo itu, saya dipercaya untuk supply beberapa produk dari sekilo, dan ya setelah itu ketemulah COVID. COVID, dan di situ insting sama naluri untuk bertahan tuh bener-bener keluar ya. Apa aja kita yang dijemput. Ya pokoknya so far lah banyak hal-hal yang gue udah pernah lakuin di Bali sebelum saat ini aku bikin Teman Coffee ya. Di Bali tuh tinggal kreatif aja sih. Walaupun untuk statement ini mungkin 5 tahun ke depan harusnya disebutin ya, karena gue baru 2 tahun di sini, jadi belum terlalu expert dan experience juga di sini. Ya, enjoy aja lah. Gitu. Gimana menurut lu tentang COVID? COVID itu bukan lebay ya. Gue pribadi sangat terdampak ya, karena sebelum COVID ini gue ngerjain di sektor wisata ya. Jadi sangat terpukul banget ya. Bukan lebay, karena ya ada beberapa agenda yang nggak disangka-sangka akhirnya batal. Banyak kan? Banyak planningnya ya. Teman-temanku juga termasuk ini, teman-temanku yang sangat kece. Oke. Tapi apa yang buat Bang Zul ini dalam kondisi pandemik corona memberanikan diri untuk membuka sebuah, bisa dibilang, kedai kopi? Ya. Karena kita lihat kan banyak Basicnya nggak ada ya? yang tutup. Ya. Dan Basic abang sih, untuk lebih. memilih untuk membuka, Ya. itu kan something yang sangat Beresiko. berisiko Beresiko ya? sangat besar. Ya. Ya. Ini mau jawaban strategis atau jawaban indik? Yang strategis dong. Strategis. Kita sekarang Idealisnya Bang Zul lah. Oh, kalau gue strategis dulu ya, karena kalau strategisnya aku rasa dalam kondisi seperti ini, aku lihat animo masyarakat yang terus menyala, yang terus ada nafasnya, yaitu UKM menengah ke bawah. Mereka lebih kuat gitu. Ya sometimes kita dibutakan dengan company atau perusahaan gede yang kita akhirnya bergantung gitu kan. Anggap aja hotel. Ada orang yang sudah beberapa tahun bergantung, bahkan puluhan atau belasan tahun ya, Ya. kerja di hotel. Ada COVID,
tidak ada guest, tidak ada klien, tutup. Ya, karena itu menggantungkan apa kesehariannya dari kunjungan atau visitor luar ataupun dalam negeri. Ya, makanya kenapa saya pilih kopi? Mungkin kopi tuh kalau dibilang yang jago banyak ya. Banyak. Iya, ada Bang Jago juga ini. Ya. Tapi untuk aku belajar ya, aku masih usia jagung benih jagung. Kayak aku yaudah deh, coba konsisten dulu di sini, bangun silaturahmi sama teman-teman. Terus tuh alhamdulillah teman-teman juga support ke aku, dan apa ya, mungkin perasaan sama situasi itu datang berbarengan. Perasaanku udah saatnya aku harus punya sesuatu yang dibikin oleh sendiri. Oke. Walaupun kecil, gue tetap bosnya. Ini kan Itu. kondisi seperti ini kan Iya. ibaratnya karena COVID nih. Ya. Ya enggak? Iya. Kita stuck di bagian pariwisata stuck. Terus gimana caranya kita tetap harus survive? Ya. Akhirnya buka kedai kopi. Ya. Betul. Tapi mungkin nggak setelah pandemi ini kelar balik lagi ke kerjaan yang lama? Nah, Pertanyaan yang bagus apakah juga itu. konsisten di kedai kopi ini terus atau balik lagi ke kerjaan yang lama yang lebih ya menggiurkan dong dunia Lebih pariwisata meyakinkan ya. lah. Duitnya lebih kenceng sih pasti. Lebih hasilnya itu kelihatan. Langsung kelihatan kan? Ya. Nah, gimana? Itu tuh pertanyaan yang bagus. Iya dong, harus Ya. dong. Hal enggak karena ini dari nol banget ya. Yep. Mulai gue nata batu-batu ini, keringat gue ada di sini, kehujanan, diledek orang apa bla bla bla. Ya, itu tuh jadi salah satu pendamping ya untuk sebuah proses. Karena terasa aja sama diri sendiri, bukan sama sesuatu yang membantu kita secara instan. Iya. Ngerti nggak? Ya. Ya. Kalau dibilang mau selamanya di sini, belum tentu. Ya kan? Ada banyak faktor yang akan menggoyahkan kita. Kuncinya cuma satu sih, kita belajar konsisten aja. Dengan apa yang kita pelajarin dari kopi ini, hasilnya mau 1.000, 2.000, at least itu milik sendiri dan nikmat lah terutama gitu. Dan nggak muluk-muluk kok harapannya, aku pengen punya cabang aja 50 mungkin. Wow. Iya, di Bali Tapi- 20, di Jawa 20 ya. Tapi gue belum dapat jawabannya sih. Ah. Maksudnya gini, ketika semua anggaplah Januari atau Februari ini normal nih, pariwisata langsung bergeliat, banyak tamu datang, kita bisa jual trip yang bagus. Apakah ini tempat akan di berhentiin sementara atau tetap di sini? Ini temuan kopi ini khususnya bakalan jadi pegangan gue gitu. Di saat ada tawaran dari lain, Yap. ini harus tetap berjalan. Oke. Ini harus tetap berjalan. Karena yang pasti ya ini untuk saat ini gitu. Karena ini yang ada Walaupun- di masa saat lu Iya, susah. ini nih teman gue nih yang di depan mata. Walaupun baru pun 1 bulan, kayaknya gue tega aja gitu udah ngebangun gini tiba-tiba hancur gitu. Karena ya untuk aku menjalankan sesuatu tuh nggak cukup 1-3 bulan lah, minimal 1 tahun Ya. baru kerasa gitu. Kalau tiba-tiba toh aku di pariwisata setahun ke belakang udah pernah, teman-teman udah banyak, artinya ada yang bisa dikerjakan tanpa aku harus turun juga, dan aku bisa ngejalanin kopi. Oke. Ya, ngaturnya seperti itu. Karena ini akan tetap jalan. Bahkan sekitar seminggu yang lalu temenku dari Jerman nelpon, Zul, apa kabar? Baik-baik, aku bilang. Ya, aku punya rencana gimana kalau kita bikin database networking lagi, karena kemungkinan tahun 2021 visitor akan datang ke Bali dan mulai rame lagi. Oke, amin, kata mudah-mudahan. Tapi aku sekarang udah punya kedai kopi. Ya, it's okay, kita fleksibel. Karena aku membutuhkan something dari kamu. Oke.
Artinya ya aku belajar dari situ tanpa harus mengabaikan satu sama lain. Kita ada prioritas yang harus kita laksanakan. Misalkan ini dulu atau mana dulu, yang penting ini aku harus tetap jalan. Walaupun ini aku di sini, tapi hal-hal lain tetap jalan aja. Kalau bisa milih. Kasih inspirasi buat teman-teman yang sekarang tengah berjuang balik lagi untuk normal setelah pandemi ini menghantam kita, untuk bangkit lagi. Gue pengen lu kasih quote ataupun pesan lah buat teman-teman biar mereka lebih optimis menghadapi 2021 nih. Iya. Semoga titik balik kita 2021 ini bakalan boom lah. Amin. 2020 kita anggap kita tidur setahun. Ya. 2021 kita bangun. Tapi ketika bangun gue pengen nih teman-teman ketika bangun mereka dengerin quote dari lu ataupun kata-kata bijak dari lu. Siapa tahu teman-teman yang menonton jadi benar-benar terinspirasi melakukan hal karena pesan dari Bang Zul sendiri. Pesan dari gue, stay in fight and stand fight, cause it's not about kopi, it's about movement. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita sama Yap, thank you. Ido. Terima kasih udah inspirasi buat teman-teman kita semua. Dan Aku bukan siapa-siapa, Ya. Bang. berhubung gua juga lagi kehabisan kata-kata, quote juga gua gak punya. Terima kasih buat quote yang lu beri buat Ya. teman-teman di rumah. Sama gue juga. Mungkin itu aja, kita lanjut next perjalanan inspirasi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan mungkin komen. Kalaupun ada punya ide, silakan Dituangkan. komen, dituangkan semuanya. Sampai ketemu di vlog Vlog selanjutnya. selanjutnya. See you again. See you. Bye. Bye.